Selamat datang di channel Islam Topik. Kami hanya sekedar menyarankan Anda sebelum menyimak. Ada baiknya Anda menyamankan posisi tubuh Anda, tenangkan perasaan Anda, serta mengucapkan basmalah. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Kita menggunakan waktu yang ada, selalu kita isi ruang dan waktu dengan sesuatu yang baik. Karena kita niatkan saja tafakur dari semua. Karena Allah memerintahkan kita selalu adalah, dan demikian pula baginda Nabi adalah memerintahkan kita untuk tafakur, sahabat. Maka di dalam Al-Quran sesungguhnya setiap hari seharusnya kita melaksanakan tafakur. Ya. Makanya Allah selalu mengingatkan tentang kesempurnaan akal. Apala ta'kilun, Allah selalu menggunakan. Apala yatafakkarun, apala yatadabbarun. Maka mari kita pahami sekarang kita berada di akhirnya perjalanan teknologi yang semakin meningkat. Banyak fakta yang terbuka hari ini, maka Abah sebagai menyambung dari semua apa yang sudah kita pahami dari dulu, ya belum tentu yang kebenaran yang sudah lama diakui benar itu akan terus benar, sahabat. Banyak fakta-fakta sejarah nanti yang akan terbuka ya dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang sudah Allah siapkan. Tidak lebih daripada 30 keilmuan, lembaga keilmuan hari ini. Ilmu filologi adalah ilmu yang disiapkan oleh Tuhan untuk menguji apakah setiap lembaran-lembaran kertas yang dianggap sebagai kitab-kitab kuno dan lain sebagainya itu benar sesuai dengan zamannya. Hari ini Allah sudah siapkan ilmu filologi. Ilmu arkeologi, Allah sekarang juga sudah siapkan ilmu arkeologi. Sehingga kita sudah bisa mengetahui keberadaan sebuah situs, apakah sejarah yang disebutkan itu adalah ada kebenaran. Maka hari ini juga termasuk dengan ilmu arkeologi sekarang dibuktikan bahwa ternyata apa yang kita selalu selama ini pahami tentang Adam misalnya. Maka pada Injil disebutkan 6.000 tahun, kemudian dalam sebuah hadis 9.800 tahun. Tapi hari ini fakta arkeologi ditemukan batuan tulang manusia yang sudah jutaan tahun. Inilah ilmu pengetahuan yang akan membuka, sahabat. Itulah Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya wa may yattabi'u aktsarahum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Kata Allah, manusia ini dari berabad-abad hanya sangkaan saja pada Tuhan itu. Sangkaan pada surganya, pada nerakanya, sangkaan. Tapi hari ini, sahabat, kata Allah, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sementara sangkaan itu tidak menunjukkan kebenaran. Innallaha alimun. Allah itu ilmiah. Dan Islam kata Nabi adalah al-Islamu ilmiyun wa amaliyun. Islam itu ilmiah. Maka marilah jangan berpikiran kolot. Nah, maka oleh karena itu hari ini nanti ke depan barangkali selepas Abah tidak ada, maka kalian akan menyaksikan banyak hal yang terbongkar kepalsuannya. Ini Abah kasih tahu dari sekarang. Hari ini contoh orang-orang yang ngaku Habib 500 tahun hari ini terbongkar semuanya. Bahwa 700 orang yang sudah kita uji DNA-nya ternyata tidak menunjukkan mereka itu tersambung pada baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah hari ini, sahabat. Maka nanti ke depan akan banyak lagi hal-hal yang terbongkar, yang semua, maaf ya, termasuk dengan kaitannya dengan Al-Quran dan lain sebagainya. Maka hari ini adalah Allah dohirkan ilmu pengetahuan.
Ilmu pengetahuan adalah jujur, sahabat. Maka ilmu pengetahuan adalah tidak bisa manipulasi. Karena ilmu pengetahuan itu adalah jujur, jelas, nyata, tadi semua ilmiah. Innallaha alimun, Allah itu adalah sangat ilmiah. Maka itulah dalam tingkatan memahami. Jadi pengetahuan tidak hanya sebatas tahu, ya. Maka ilmun tidak bahasa alima, tidak hanya sebatas alima, tapi alima ya'lamu ilman wa ma'laman, bahwa alimun wa dzaka ma'lumun. Tidak harus maklum dalam segala persoalan. Maka hari ini sahabat juga belum kita tahu lah di Solo ada Homo soloensis umurnya 1,5 juta tahun. Homo wajakensis, Homo florensis. Itu sudah ketahuan adalah jutaan tahun. Nah, sementara Adam baru 9.800 tahun. Maka itulah fakta hari ini. Kalian akan nanti ya semua harus mulai sedang belajar memahami tentang hakikat Adam tadi semua. Benarkah Adam itu adalah manusia pertama? Ya, manusia pertama, tapi bukan orang pertama. Maka itulah kenapa di dalam Al-Quran Allah berfirman, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian para malaikat dan iblis protes dengan alasan mereka dulu bertumpah darah. Itu bukan Adam sebetulnya. Adalah manusia-manusia, kalau dalam istilah ilmu pengetahuan antropologi sekarang, adalah sesungguhnya adalah manusia-manusia yang sebenarnya adalah manusia primitif, ya, belum manusia yang modern. Adam adalah merupakan manusia pertama yang modern sebagai khalifah di muka bumi. Maka fakta-fakta yang nanti adalah yang akan terbuka adalah banyak hal, sahabat, termasuk surga, neraka yang harus kalian, kan semuanya juga belum pernah ada yang ke sana. Jadi nggak usah memutlakkan kebenaran kalau semuanya juga tidak ada yang pernah ke sana tadi semuanya. Tapi ilmu pengetahuan hari ini akan membuktikan itu semua. Demikian pula ilmu-ilmu pengetahuan lain, sahabat. Hari ini ilmu antariksa, ilmu astronomi, kemudian juga ilmu semua ilmu sekarang ini sedang disempurnakan. Dan ini baru 70% daripada kembalinya adalah tingkat ilmu pengetahuan yang sedang didohirkan oleh Allah. Dahulu sahabat, Indonesia, Nusantara ini pernah menjadi sebuah kejayaan yang luar biasa di masa lalu. Bahkan sudah pernah dalam sebuah kisah dituliskan bahwa Indonesia pernah pergi ke bulan. Nah, inilah yang mungkin fakta-fakta nanti akan ketemu. Kalau hari ini manusia berbangga berangkat ke Dubai untuk menyaksikan gedung Burj Khalifa yang paling tinggi di dunia. Tahukah kalian sesungguhnya di Laut Arafuru itu ada pondasi. Pondasinya saja lebih tinggi daripada Burj Khalifa. Dan di sini semua sudah ditulis oleh Plato, ada tentang yang disebut dengan Atlantis City, adalah sebuah kota Atlantis, the Lost City tadi semua. Maka inilah tentang kehidupan ini hanya tentang memahami adalah. Maka mari sempurnakan ilmu adalah sejarah. Bagaimana adalah sejarah adalah kita pahami semua. Sahabat, hari ini semuanya adalah bisa terukur. Nah, berkaitan dengan dunia akhirat pun kalau menurut Abah juga sama, ya. Karena fakta bumi ini adalah sudah demikian lama tadi semua. Seolah-olah adalah menjadi saksi sejarah perginya Bani Ad, Bani Samud, kaum Sabah. Demikian pula adalah kaum Mesopotamia, Babilonia, tadi semua, ya. Bahkan sekarang ditemukan secara arkeologi adalah kaum Sabah. Sesungguhnya adalah sekarang menjadi Wonosobo di Jawa. Dan yang kalian juga harus paham tentang Ratu Sima adalah sesungguhnya adalah sebetulnya adalah yang kalian sebut Roro Kidul hari ini semua. Maka jangan aneh kalau ditemukan fakta-fakta sejarah. Ada candi-candi yang belum terbongkar. Ada candi yang sekarang baru ditemukan di Jawa Tengah yang dimana besarnya lebih besar dari Borobudur. Ada candi nanti Abah nih catat omongan Abah, akan ditemukan di Jawa Barat, di daerah Garut nanti, dan itu hanya akan terbongkar pada saat terjadi adalah gempa, sahabat. Maka oleh karena itu marilah kita jangan menutup ilmu Allah, ya, karena ilmu Allah itu sangat luas, sahabat. Maka segala ilmu pengetahuan yang didohirkan oleh Allah, ya, tentang segala ilmu, ya, sosiologi, antropologi, ya, astronomi, kemudian fisika, kimia, dan semua banyak keilmuan yang ada ini adalah sesungguhnya adalah akan memberikan gambaran kepada kita yang jelas, sahabat. Nah,
Orang ribut hari ini tentang apa pernyataan Abah tentang surga dan neraka adalah sesungguhnya Abah sering sampaikan bahwa sesungguhnya setiap yang namanya dua, surga, neraka, dunia, akhirat, siang, malam, hidup, mati, itu adalah pada titik yang sama, sahabat. Maka oleh karena itu, maka marilah kita adalah mengikuti sejarah dunia ini dengan baik dari semua. Maka dunia ini tidak akan kemana-mana semua. Itulah sahabat, kenapa perdebatan antara Imam Ghazali dan Ibn Rus antara tahaput al-falasifah dengan tahaput at-tahaputnya adalah Ibn Rus. Maka Ibn Rus adalah seorang ulama yang meyakini, beliau adalah ahli ilmu falak juga, yang meyakini bahwa dunia ini tidak pernah tidak ada selama Allahnya ada, begitu. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka pada diri kita manusia ada dua bagian, dohir dan batin. Diri yang dohir adalah jasad, diri yang batin adalah ruh. Ada bagian ruh yang tidak akan pernah mati, sahabat. Itulah yang kata Nabi, ada al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min zaril fana ila daril baqo. Kenapa disebut ada kematian? Karena manusia memandangnya adalah dari segi jasad. Padahal diri kita yang sebenarnya, fitrah kita yang sebenarnya adalah ruh yang ada pada jasad ini. Ini yang harus dipahami. Nah, ruh kita ini milik Allah. Maka disitulah sesungguhnya Allah itu adalah qadim, Allah itu adalah baqo. Maka ada bagian yang bako pada diri kita yang ditiupkan oleh Allah pada diri kita. Dan itu tidak akan pernah tidak ada selama Allah ada. Dan saya yakin semua orang Islam menyadari Allah tidak akan pernah tidak ada. Maka selama Allah itu ada, maka segala apa yang telah diadakan oleh dia, maka akan menjadi, ya, disinilah maka tergantung cara pandang, kata apa, ya sahabat. Maka sebenarnya kalau pengertian adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, sesungguhnya adalah fid dunya adalah sebetulnya adalah kebahagiaan untuk jasadmu, wal akhirah adalah kebahagiaan adalah untuk rohmu. Maka oleh karena itulah dari awal Allah suruh mengawinkan dohir dan batin, jasad dan ruh. Wa id qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadah. Hei Adam, kawinkan dohir dan batin supaya jasadmu juga akan menikmati ini semua. Maka oleh karena itulah Allah membuat kisah perjalanan. Maka tadi Abah bicara dengan teman-teman di sini yang mengatakan bahwa kalau seandainya itu adalah dari mana dalilnya bahwa kita ini datang dari Allah, baliknya ke sorga, ke neraka itu. Berarti kita telah menolak satu ayat Al-Quran, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini berasal dari Allah. Kita ini milik Allah. Semua yang berasal dari Allah, milik Allah, wajib kembali pada Allah. Maka sebenar-benarnya surga adalah Allah itu sendiri. Maka Nabi sudah bersabda, Mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khatar. Tadi semua. Bahwa surga itu tidak bisa dibayangkan menurut pandangan matamu, surga itu tidak bisa didengar oleh pandangan telingamu, dan surga itu tidak bisa dikira-kira menurut sangkaan hatimu. Karena surga itu Allah, laisa kamitslihi. Maka oleh karena itulah sesungguhnya dalam kitab Sirul Asyratu an Sabil Qadir membagilah manusia kepada 4 alam, lahut, jabarut, adalah malakut, mulki, dari semua adalah dari ruh al-qudsi, ruh sultani, ruh ruhani, ruh jismani. Tuh. Maka Allah pada saat bicara tentang jannah, surga di dalam Al-Quran, itulah maka sesungguhnya Allah bicara kepada ruh jismani. Maka itu cocok sahabat surat An-Najm. Karena selama ini juga orang kita, orang Islam memahami Isra Mi'raj itu seolah-olah kejadian satu malam. Sebetulnya surat Al-Isra, Allah bicara tentang perjalanan jasad, dan Allah bicara tentang perjalanan ruh pada surat yang berbeda. Tapi ketahuilah, surat An-Najm itu lebih dahulu turun dari surat Al-Isra. Allah bicara Sidrah Al-Muntaha itu pada surat An-Najm. Maka kata Allah pada saat sampai di Sidrah Al-Muntaha, Nabi Muhammad adalah melihat Jannatul Ma'wa. Ya. Maka Jannatul Ma'wa itu sesuai dengan apa namanya diuraikan oleh Tuhan Sabdul Qadir adalah surga di alam mulki. Artinya surga di alam jasad. Maka oleh karena itulah banyak di Al-Quran bicara dipan, bicara sungai-sungai, bicara batu, yakut, jabarjut, bicara makanan, bicara minuman, bicara buah-buahan. Karena memang surga itu untuk jasadmu. Artinya di sini
itu tidak ada lagi tadi semua. Ya silakan. Kalau bagi Abah, siap taruh Al-Quran di atas kepala. Inilah bedanya antara isbatul yakin dengan ilmu yakin. Kalau ilmu yakin baru tahu dia kamakola, kata orang semuanya. Itulah bedanya. Dan Allah sudah jelas kok dalam Al-Quran. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Allah tidak bicara ruh mutmainnah, nafsu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Yang disuruh oleh Allah adalah bagaimana dadamu ini memiliki jiwa yang mutmainnah, yang tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Kembalilah. Nah itulah kalau mau ke surga, kembali pada Tuhan dulu. Kembalilah pada Tuhan. Kapan? Sekarang. Maka itulah konsep inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu sekarang. Tadi semua kita harus kembali dulu pada Allah. Konsep inna lillahi kata Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu adalah ridho dulu, Allah meridhoimu. Barulah kata Allah, fadkhuli fi ibadi. Itu disuruh kita jadi hamba. Fadkhuli fi ibadi. Karena pada saat kita jadi hamba, sahabat, kita dijamin oleh Allah. Betul. Maka itulah kenapa di bulan Ramadan kita disuruh untuk melaksanakan syam. Dan Allah menggunakan kata kutibah. Dan kata kutibah dalam Al-Quran hanya 3 kali. Yang dua Allah seolah-olah menggunakan kata kutibah itu untuk dirinya. Kepada siapapun yang mau mati sekarang. Yang mau menjadikan dunia ini akhirat sekarang. Sekarang. Maka ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Itu. Sekarang. Radiyatan mardiyah. Kata Allah, fadkhuli fi ibadi. Jadilah hambaku. Kalau sudah jadi hamba Allah sekarang pada saat hidup. Bagaimana caranya jadi hamba Allah sekarang saat hidup? Al-mutu qabla an tamutu. Karena tidak mungkin kamu masuk surga Allah sekarang kecuali kamu mati dalam hidup. Semua, ya. Kecuali kamu mati dalam hidup. Atau bangun dalam tidur. Itulah Nabi bersabda, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu adalah tidur dan ketika dia mati terbangunlah dari tidur. Nah itulah maka sekarang kita harus meraih surga itu. Ada jannatul ma'wa untuk jasadmu. Ada jannatul na'im untuk hatimu. Ada jannatul firdaus untuk fuad. Ada jannatul kurbah untuk sirmu. Silahkan. Ini tafsiran saya, tanggung jawab dunia akhirat. Siap taruh Al-Quran di atas kepala saya. Karena insya Allah itu adalah bukan pemahaman nafsu. Tadi semua. Ya. Nah inilah yang harus dipahami. Maka itulah memahami Al-Quran tidak cukup dengan hanya penglihatan ro'a matamu. Karena pada saat kau gunakan ro'a matamu, yang kau lihat hanya makhluk. Yang kau lihat adalah fikih. Itulah Imam Ghazali mengatakan, ilmu itu hanya satu, ilmu tauhid, ilmu fikih itu dunia. Tadi semua, maka pahami sahabat. Ilmu fikih itu untuk mengatur tubuhmu, tadi semua, ya. Dan itu dunia. Maka tadi, tergantung kamu ada di sisi mana sebetulnya yang harus kamu pahami. Maka disinilah sesungguhnya kenapa Allah bicara tentang kebun, Allah bicara tentang sungai, Allah bicara tentang dipan. Bahkan Allah bicara penduduk surga itu adalah kamarnya adem. Ya, betul. Tadi, karena dia punya AC di rumahnya. Tadi semua adem. Penduduk surga itu makanannya tidak rusak. Ya, punya freezer, punya kulkas. Alias kaya Mas Budi. Tadi semua. Ya. Dan neraka itu belangsak. Pak Sari. Gitu. Masih ngayal saja. Inilah yang rugi akhirnya tadi. Kita ditipu oleh Jioni, suruh mikirin sono. Dia yang menggunakan semua. Emasnya, peraknya, timahnya, tambangnya, timbalnya. Dan kita bahkan jadi tenaganya juga jadi jongos. Nah inilah, kita ini ditipu habis-habisan. Sebetulnya kamu nanti pelajari. Dengarkan omongan Abah. Laknat Abah satu seumur kalian. Kalau omongan Abah ini sia-sia tadi semua. Coba, orang yang isbatul yakin tuh wani ngomong Pak Syari. Tadi semua. Lain dengan orang katanya. Orang yang berantem menantang bahwa siksa kubur adalah di dalam tanah itu. Nggak dijamin saya di kepalanya ditaruh Quran dia yakin. Saya siap malah. Itulah. Karena ngajinya nggak jelas. Makanya akhirnya ini orang sekarang. Udah biarkanlah. Tanah saya jual ke Cina. Tanah saya jual ke orang. Saya jual. Yang penting saya mati ke saya di sono surga. Akhirnya kita ini sengsara di sini, sengsara di sono ujung-ujungnya. Nah inilah yang terjadi hari ini.
Maka saya tidak mau lagi menyaksikan ini terjadi. Karena sudah fakta sekarang temukan banyak fakta. Bahwa sesungguhnya kita ini adalah banyak ditipunya. Termasuk urusan haji, urusan apalah semuanya. Inilah yang harus dipahami ya oleh kita semua. Marilah kita sekarang ini beragama dengan. Itulah kenapa Allah menghormati akal. Apalah takkilun. Tadi semua ya. Marilah kita gunakan akal yang baik, yang hidup. Maka marilah kita memahami Al-Quran. Jangan satu lapis. Mulkiyah, Malakutiyah, Jabarutiyah, Lautiyah. Maka itulah kenapa setiap insan itu memiliki 4 cara lihat. Pada saat engkau lihat Quran dengan mata dohirmu ini. Buat melihat pantat, buat melihat pete, buat melihat tadi semua. Maka yang nampak hanyalah dunia. Tapi pada saat kau lihat dengan hati Al-Quran itu. Semuanya pengajaran, ilmu pengetahuan. Itulah kenapa sebetulnya hakikat Jibril, Jabaroil itu adalah penglihatan. Jabaroil, inilah hakikat Jibril sesungguhnya. Bukan makhluk yang bersayap. Ini yang harus dipahami. Ya. Kemudian dari situlah kamu akan diajarkan banyak hal. Ilmu pengetahuan. Maka tadi orang syariat mengingat Allah dengan tubuhnya. Sholat, puasa. Ingat orang syariat mengingat Allah dengan ucapannya. Tadi dikir mengucapkan ilah, la ilaha illallah mulutnya. Tapi orang tarekat mengingat Allah dengan hatinya. Orang hakikat mengingat Allah dengan rasa. Apapun yang kau rasakan tersambunglah pada hidup. Tidak ada yang bisa kau rasakan. Rasa kopi kalau kamu hidup. Tahu kamu itu kopi kalau hidup. Dan hidup itu Allah. Rasa gula, rasa ini, rasa itu. Itulah orang hakikat. Orang hakikat menyadari kehadiran Allah dengan rasa. Tapi orang makrifat akan mengingat Tuhannya dengan matanya. Kemanapun dihadapkan. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa'aina matuwallu fasama wajhullah. Itulah kenapa kata Allah. Surga yang paling tinggi itu adalah bukan. Gus ini mati Gus. Surga yang paling tinggi itu bukan surga. Tapi adalah wujuhui yauma idin nadirah. Wujuhui, dia memandang kemanapun hanya melihat Allah. Dan tadi, Quran dilihat dengan mata, dunia. Quran dilihat dengan hati, ilmu pengetahuan. Quran dilihat dengan hati, cinta. Tuh, sebenarnya. Kau melihat cinta kemanapun. Mana benda di dunia ini yang bukan hasil cinta. Manusia pun lahir ke dunia hasil cinta. Nah, ada manusia hasil perkosaan. Semuanya. Hasil cinta semuanya. Ayam, domba, kambing, itu hasil persetubuhan. Persatuan, sahabat. Tumbuhan adalah bagaimana padi yang kau makan, hasil putik dan benang sari, cinta semuanya. Semua domba, ayam, anjing, kucing, semua hasil perkawinan. Pahami, hasil tauhid semuanya. Ya, inilah yang barangkali yang harus kita pahami. Dan Al-Quran pada saat dilihat dengan syir, Allah lah yang kau hadapi. Itulah. Maka orang syariat mengingat Allah dengan ucapan perbuatan. Orang torikat mengingat Allah dengan hati. Orang hakikat mengingat Allah dengan rasa. Karena rasa manis asin itu bukan lidahmu. Ingat itu. Karena ada hidupnya Allah. Kalau nggak ada hidup bisa nggak Pak Sadi merasa? Tidak. Berarti kalau gitu yang merasa siapa? Itu. Sama. Matamu bisa melihat. Hijau, kuning, merah, kuning. Itu bukan mata. Mata itu tidak bisa membedakan hijau, merah, kuning. Itu yang membedakan warna itu hidup. Karena hiduplah kau tahu ini kuning, ini coba kamu cabut hidupnya. Kasih warna di depannya dia. Nggak tahu dia. Ya, inilah yang harus dipahami. Makanya kalau masih cuma ilmu satu lapis, nah, jangan bikin kesimpulan tadi semua. Ya, maaf ya sahabat ya, ini saya mundur dulu nih. Semangat ini sobat. Ini sorga ini. Sorga. Coba apa hari ini coba ada yang lagi gali tanah. Matanya blodogan. Keringatnya sampai keluar dari pantat-pantat. Duitnya berapa Mas Budi? Itulah siksa kubur sebetulnya. Kalau ngerti siksa kubur. Maka nggak boleh lagi kita dalam apa kita di situ. Inilah karena kita udah ditipu dengan dalil-dalil palsu, menafsirkan yang salah pada Al-Quran tadi semua, dan akhirnya menuduh Allah tadi semuanya. Ya, maka kata Abah, aneh kalau menurut Abah orang itu masih menuduh Allah dengan demikian. Surga dan neraka itu adalah akibat perbuatan kita sendiri, dan kebanyakan dampaknya kepada manusia, bukan pada Allah. Ingat itu.
Surga dan neraka itu adalah akibat perbuatan kita pada manusia. Sebenarnya. Karena Allah itu sudah selesai dengan kita semua. Allah itu afuun karim. Kalau Allah sudah mengatakan afuun karim, berarti Allah itu adalah Al-Karim, itu mengampuni kita tanpa diminta. Artinya Allah akan mengampuni semua makhluknya. Karena kenapa? Karena Allah Ra'ufur Rahim. Allah Ghafurur Rahim. Bahkan Al-Quran semuanya, seluruh ayat ini dihimpun Al-Quran. Al-Quran dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah dihimpun di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, batalah kalimat itu. Padahal setiap ayat dalam Al-Quran semuanya menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Berarti kalau begitu rahmannya Allah batal semua. Bisakah terang bersatu dengan gelap? Tidak mungkin. Maka yang disebut surga itu pada saat kau bersama Allah, bersama terang semua. Dengan terang, dengan cahaya, hiduplah tumbuhan. Terjadilah proses fotosintesa, berkembanglah stomata, keluarlah bunga, keluarlah buah, begitu. Tapi kalau gelap, maka apa yang bisa kamu lakukan? Inilah sesungguhnya Allah sedang bicara gelap dan terang. Maka yang disebut syukur, terang. Yang disebut kufur, gelap. Yang disebut iman, terang. Yang disebut kafir, gelap. Yang disebut surga, terang. Yang disebut gelap, neraka. Sebetulnya. Itulah yang harus kita pahami. Ya. Itulah Allah mengatakan tadi. Apa namanya? Allah, apa namanya? Oh, waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Maka sesungguhnya marilah bersama Allah. Jadi kalau sudah bersama Allah, adakah gelap? Adakah terang? Pada saat bersama Allah, bersama dengan terang. Dan Allah mengatakan, Allahun nur. Nur itu terang. Terang itu jelas. Jelas itu nyata. Nyata itu wujud. Wujud itu kadele. Tuh. Kadele. Semua. Apa yang bukan Allah? Semua. Ya. Dari sinilah tinggal kamu memahaminya. Maka Allah berfirman, Allahu mubtada nurus samawat khobar mubtada. Maka kau menyaksikan Muhammad pada segala apa yang kau lihat. Dan di sebalik Muhammad itulah kau menyaksikan Allah. Kau menyaksikan gula. Di sebalik gula itu, ya gula itu ya manis. Semua, ya. Kau menyaksikan garam Muhammad. Dan segala asin itulah Allah, sahabat. Kau menyaksikan api. Dan di sebalik api itulah panas. Maka inilah hari ini, karena keterbatasan pandangan manusia. Manusia abring-abringan bawa obor cari api. Nah inilah. Mana mas cari api? Yang dipegang obor. Nah itulah. Karena kebutaan sesungguhnya. Dan inilah sudah dikatakan oleh orang-orang tua kita dahulu tentang hal ini. Sahabat. Maka itulah kenapa Allah itu tidak punya jihad. Tidak bisa ditunjuk. Bagaimana mau ditunjuk? Yang ditunjuk itu yang menunjuk. Yang ditunjuk yang menunjuk. Bagaimana mau dicari? Yang mencari? Yang dicari. Pahami dulu tuh. Makanya sebelum kita bicara banyak, kita pahami dulu tentang hakikat tauhid. Tadi semua. Ya, wahada yuwahidu tauhidan semua. Bagaimana kamu akan menunjuk? Itulah kenapa 10 makulat kepada Allah yang pertama itu adalah tidak bisa ditunjuk. Bukan di depan, bukan di belakang, bukan di kanan, bukan di kiri, bukan di atas, bukan di bawah, bukan di dalam, bukan di luar. Tapi dialah yang wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Seperti cahaya ini meliputi semuanya. Mana matahari? Tuh. Itulah. Maka Allahnya di sebalik cahaya ini semua. Inilah yang harus dipahami. Ya. Adapun di dunia ini hanya fiilnya. Yang nampak bergerak, yang nampak diam, yang nampak kelihatan itu fiilnya. Maka fiil Allah bukan Allah. Pekerjaannya Pak Asari bukan Pak Asari. Kemudian bergeraknya fiil itu datang dari asma Allah. Fiilnya menyaksikan disebut syariat. Adapun asmanya disebut torikot. Maka orang torikot nyebut nama Allah di hati. Allahu, hatinya. Tapi itu nama. Allah itu nama. Pak Asari ini, nama Pak Asari dengan Pak Asari sama nggak? Hah? Apakah orang bisa nyembah nama Pak Asari? Atau bisa minta tolong nama Pak Asari atau kepada Pak Asari? Nah, berarti kalau begitu nama itu bukan
Nah itu, nama Allah itu bukan Allah. Tadi, maka ini orang suka tadi semua. Coba aja Pak Asari, mau berobat ke dokter Samsudin, ahli sakit gigi. Pak Asari, aduh. Ada tulisan, dokter Samsudin, dokter gigi. Diem aja di situ, sembuh nggak? Enggak. Karena itu nama dokter Samsudin. Dokter Samsudinnya bukan itu. Lagi tidur di rumah bini mudanya. Nah ini orang suka nyembah Allah, tapi Allahnya nggak tahu. Ini persoalan sekarang. Manusia itu menyembah asma. Af'al Allah. Asma Allah itu bukan Allah namanya. Tadi semua perbuatan dokter Samsudin itu bukan dokter Samsudin, perbuatannya namanya. Itu af'al. Nah, inilah yang kadang-kadang manusia masih pagujud. Mana Allah, mana af'al Allah, mana asma Allah, mana sifat Allah, mana zat Allah. Tuh. Maka suka diumpamakan oleh ulama-ulama pada kelapa. Tuh, ada semua. Pada kelapa, sabut kelapa itu kelapa bukan Pak Syari. Sabut kelapa itu bukan kelapa. Sabut kelapa itu kelapa bukan Pak Syari? Bukan. Nama juga sabut kelapa. Tuh. Af'al Allah, asma Allah, sifat Allah. Sabut kelapa bukan kelapa. Batok kelapa bukan? Bukan. Namanya juga batok kelapa. Daging kelapa bukan? Bukan, maka disebutnya daging kelapa. Ada lagi minyak kelapa. Yang disebut kelapa mana? Gabungan batoknya, sabutnya, batoknya, dagingnya, minyak. Jadi yang disebut Allah itu gabungan af'alnya, asmanya, sifatnya, zat. Itu Allah. Maka yang disebut manusia itu mana? Apakah pada syariat? Syariat itu bukan belum manusia, seperempat manusia. Tarekat 2/4 manusia. Hakikat 3/4 manusia. Yang disebut manusia udah gabungkan syariat, tarekat, hakikat, makrifat semua. Maka disitulah yang harus dipahami. Ini punya apa bukan? Bismillah. Maka hari inilah manusia gagal memahami dunia akhirat, memahami surga neraka, memahami siksa kubur. Padahal dalam 450 Hijriah Tuhan Sabul Qadir dalam kitab Syirul Asrar menjelaskan Jannatul Qurbah itu pada Syir, Jannatul Firdaus itu pada Fuad, Jannatul Ma'wa itu Naim itu pada hati, Jannatul Ma'wa itu pada tubuh, ruh jismani, ruh Nah, disebut manusia itu gabungan ruh qudsi, ruh ruh sultani, ruh ruhani, ruh jasmani. Itulah manusia. Jadi kalau begitu bisa nggak disebut manusia kalau jasad doang? Nah itu dia. Tadi semua. Maka syariat itu dalam Tuhan Sabul Qadir, syariat itu pohon. Tarekat itu cabang. Ma'rifat itu daun. Hakikat itu buah. Maka kalau seandainya hanya pohon. Terus manusia sekarang panen apa? Itulah makanya miskin Mas Budi. Karena dia syariat. Syariat itu pohon. Tuh. Tapi ingat, ada nggak buah tanpa pohon? Nggak ada. Berarti semua kebahagiaan itu tergantung di syariat. Cuma syariatnya jangan dibatasi. Karena segala apapun yang mengaitkan gerak tubuh itu syariat. Maka dalam Al-Quran ada istilah syariat, ada istilah mansakan. Syara'a dan mansakan. Makanya syariat manusia dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama. Syariat apa? Tauhid, mentauhidkan Allah. Abdullu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Tuh. Bahwa inilah yang harus dari awal dipelajari. Maka sesungguhnya semua ini akhirat sebetulnya. Kalau kita mampu menghilangkan dunia ini. Yang nampak dohir ya. Tapi di sebalik yang dohir ini ada yang batin. Di sebalik gula itu ada yang batin. Adalah manis. Tuh. Berarti kalau begitu yang disebut dunia adalah gula. Yang disebut akhirat adalah manis. Tuh. Paham itu? Yang disebut adalah dunia, garam. Yang disebut akhirat, asin. Kenapa sih harus didohirkan? Karena tadi kalau nggak didohirkan, Allah itu rasa. Di mana Pak Asyari akan mencari asin, manis kalau nggak ada yang wujudnya?
Itulah tentang surat Nur 35. Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Manis itu adalah mubtada, tapi khobarnya adalah gula. Tuh. Ruh itu mubtada, khobarnya adalah jasad. Jadi kalau jasad lagi lempang begini, yang begini itu jasad apa ruh? Ya, mana duluan begini? Iyalah. Kalau begitu sebelum abasnya itu giginian, siapa dulu giginian? Ya ruhnya. Sebelum wayak itu bergerak. Makanya Mas Budi dalam golek, baca. Makanya dulu ada di tempat saya itu waktu kecil suka nonton wayak. Itu dulu kan di belakang itu dalang itu diasongin dari belakang nih. Dia langsung mainkan. Rupanya yang petugasnya itu salah. Salah jengner Raden. Tahu-tahu yang itu tahunya Gatot Kaca, tahu-tahu si Udel. Salah jengner Raden Gatot Gadel. Dia marah ke belakangnya. Halo lu. Udah dia mau ngomong selanjutnya adalah Raden Gatot Kaca, atau nih pegangnya itu si Cepot. Begitu. Selanjutnya Raden Gatot. Pegangnya Cepot. Karena pada dasarnya wayang itu terserah maka pada saat tubuh ini bergerak, sebetulnya yang bergerak hati. Pada saat hati bergerak, sebetulnya yang bergerak ruh. Pada saat ruh bergerak, sebetulnya yang bergerak hidup. Berarti sebenarnya dalang di seluruh isi alam ini hanya hidup. Dan hidup itu satu. Yang banyak tempat hidup. Hanya orang yang paham tentang hiduplah akan mengerti surga dan neraka. Hanya orang yang paham hiduplah. Hidup itu ada mati nggak? Ini namanya juga hidup. Nah itu tadi. Makanya tergantung kamu di bagian mana dirimu. Kalau kamu manusia jasad ya mati. Tapi kalau kamu manusia ruh nggak mati. Maka Allah mengatakan wabtagi fima ataqallahu darul dari apa yang telah Allah anugerahkan ini, tubuhmu dan segala apa yang nampak, jadikan negeri akhirat. Jadikanlah gula itu negeri akhirat. Sebenarnya kau melihat gula, hatimu melihat sebenarnya kau melihat garam, hatimu melihat as. Sebenarnya kau melihat jasad, yang kau lihat sebenarnya ruh. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kau lupakan bagian untuk jasad. Dunia itu jasad. Tadi semua. Cuma manusia tetap memandang dirinya adalah dirinya. Makhluk ini hanya makhluk. Maka kata Abah, di sebalik makhluk itu ada khalik. Maka khalik wal makhluk wahid. Rozik wal marzuk wahid. Zikir wal mazkur wahid. Abid wal ma'bud wahid. Sebetulnya manis dan gula wahid, asin dan garam wahid, pedas dan cabai wahid. Segala isi alam ini menggambarkan wahada yuwahidu tauhidan, satu. Maka dikatakan kul wallahu ahad. Hanya tentang cara kau pandang semua ya. Itu saja, karena speaker sudah bunyi, kita melanjutkan ngopi. Nah, marilah. Mari kita mulai saat nanti ya, Abah sudah nggak ada, kalian akan nonton nanti. Banyak manusia goncang karena fakta-fakta sejarah akan terbuka, kebohongan yang disembunyikan oleh Zionis akan terbuka nanti. Kebohongan agama terutama. Inilah gerbang sekarang pun sudah mulai geger kok. Sudah mulai hari ini. Apakah tentang masalah Habib itu geger nggak? Geger. Padahal kebenaran itu diakui benar selama 500 tahun. Maka belum tentu segala apa yang sudah terjadi dan lama itu benar. Nanti akan banyak fakta tentang Quran, tentang ini, tentang Ka'bah. Nanti Abah belum buka dulu lah. Karena kalian buka sedikit aja, siksa kubur aja udah rame. Semua. Ya. Dan Abah berani jamin, kata Abah, kalau kamu percaya di situ digebukin, kasih ke Abah satu. Nah, coba. Hanya orang yang ngerti, yang melihat, yang bisa daik menjamin kayak begitu. Tanya ke si Somad, berani nggak jamin begitu dia? Dijamin saya, dia nggak berani dia. Sok silahkan. Mau ulama yang mana dia? Berani nggak dia jamin? Kalau belum menyaksikan dengan hakul yakin, bahkan isbatul yakin, tidak ada orang manusia menjamin itu. Pahami itu, ya.
ngegabah itu menjamin itu, sahabat. Silahkan mau pilih yang mana, mau pilih dongeng. Inilah yang harus dipahami tentang kehidupan. Kita ini udah dibodohi lah pada kasarnya. Disuruh belangsak, disuruh jadi jongos. Bahkan hari ini lihat, Afghanistan udah hancur. Libya udah hancur. Dihancurkan oleh siapa? Mereka. Libya udah hancur karena gini, kayak kita prinsip awalnya. Palestina hancur karena prinsipnya kayak kita. Nanti sisa kubur di sono, surga di sono. Udah, kamu nggak usah mikirin dunia. Udah, kamu udah UMR aja, UMR. Itu yang terjadi hari ini sebenarnya. Penipuan besar-besaran menggunakan agama. Nanti kalian akan terbuka fakta itu. Dan abah nggak mau buka dulu lah. Karena baru buka aja sisa kubur udah rame. Biarkan nanti kalian akan tonton sendiri. Kalau omongan abah salah, laknat oleh kalian. Nih, abah nggak main-main ngomong. Kalau abah ngomong salah, laknat oleh kalian. Nggak main-main. Ada manusia yang mau dilaknat? Tuh, adakah manusia? Kalau kenapa abah saya itu berani? Cek aing gula, aing kesekasaan. Maka saya berani. Karena saya yakin ini gula. Kok tahu abah saya itu gula? Udah gua gigit. Rasanya. Si Agus cengir gak percaya lu, Gus. Mut-mutan tapi percaya si Agus ini. Kita dijadiin jongos. Ini kita ini tinggal negeri terakhir. Negeri terakhir. Kuwait, Arab Saudi mah itu tong dianggap sama-sama itu kelompok Zionis yang berbaju Arab gitu. Makanya saksikan sekarang mereka perang. Bersama Islam atau bersama Zionis? Saksikan sendiri. Dan saya udah ngomong 2 tahun yang lalu, kalau terjadi perang antara Iran dengan Israel, lihat Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Dubai semua akan bela siapa? Dan saya katakan mereka semua akan bela Zionis. Karena mereka adalah hanya berbaju saja. Ini harus dipahami dari semua hari ini. Dan satu-satunya negara, dulu kan udah dibikin ISIS, Irak, Suriah, itu termasuk Indonesia. Tapi Indonesia, walaupun Habib Rizik gabung dengan ISIS, si Somad juga sama. Ingin menjadikan khilafah. Dari semua. Enggak, jangan ngomong lu. Dari semua. Dari dulu pun udah ketahuan, saya punya videonya si Somad itu ingin menjadikan khilafah kok. Sama si Rizik. Dari semua. Ya, maaf ini. Ini fakta dari semua. Ya. Sekarang harus kita mulai buka dari semua. Ya. Maka yang paling menentang saya itu si Somad itu. Di semua, ya. Tadi. Kalau saya mah cukup aja berdua sama dia. Taruh Quran di kepalamu, taruh Quran kepada saya. Sederhana, lu mati, gua mati, cuma gua hidup. Tadi semua. Tadi semua. Itu sajalah. Kalau nama abah saya itu sederhana. Semuanya bakal mati. Kepada orang yang punya jasad, kecuali abah saya itu tidak akan mati. Karena saya bukan jasad. Saya sudah mati tubuh ini. Ini harus dipahami, ya. Silakan buat manusia mau percaya yang mana, mau ikutin yang mana. Maka siap-siap hari ini. Kalau kita hari ini tidak bangkit, kita satu-satunya negara Islam di dunia yang belum hancur. Tapi kalau seandainya kita terus biarkan, Suriah udah hancur, Afghanistan hancur, Libya udah hancur, Irak udah hancur. Mana yang belum hancur? Indonesia. Inilah target. Maka kalau kita nggak bangun sekarang, maka kita terlambat dari semua. Ya. Sekarang lihat aja, seluruh Indonesia itu karyawan siapa? Kalau bukan karyawan Cina, karyawan Korea, karyawan Jepang, karyawan Inggris, karyawan perusahaan Yahudi. Indonesia hanya bisa bikin kancing, pasang kancing, potong benang. Kan sedih sekarang kita ini. Negara yang kaya raya, makmur, yang memiliki segalanya. Kemudian kita ditipu dengan kisah palsu semuanya. Kenapa? Supaya kita lebih fokus, udahlah kita membiarkan dunia ini. Ya ambil aja, ambil. Yang penting gua mah udah mati ke sono masuk surga dah. Tahu-tahu lahir lagi di sini. Aduh, belangsak gua. Ampun. Inilah. Dan abah menyaksikan itu. Banyak arwah yang kaing-kaing hari ini menyesal. Kalau kata abah juga, kalau rokok ini dijatuhkan, penuh dengan ruh-ruh yang tidak bisa pulang. Karena mereka salah dalam prinsip semua. Ya.
Mohon maaf atas kurangan itu sajalah. Kalau hari ini nggak dibikin frontal semua ya, kalau cuma main ya hal-hal ceramah yang ada gunanya lah. Terserah saya dimaki oleh banyak orang, Pak. Kalau saya begitu. Kan saya nggak ada untungnya, saya nggak cari duit, nggak cari apa. Ini semua ya, hari semua ya. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Anda telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Tugasmu bukanlah mencari cinta, tetapi semata menemukan penghalang dalam diri yang kau bangun untuk melawannya. Dalam cahayamu, aku belajar mencintai. Dalam keindahanmu, untuk merangkai puisi. Kau menari dalam dadaku. Tak seorang pun melihatmu selain aku. Dan pemandangan itu mewujudkan dalam seni.